tapi yang jenis ini. Jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah, yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam. Tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilih tak itu. Agama sama dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini dari sekian? Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco yang lamat-lamat lah. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes udah. Siapa Pak Sabili ini? Dosa dulu itu lama saya itu seangkatan Pak Arsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Pertama yang disebut apa? Faminhum zalimun linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama disebut Allah. Sebagian mereka tapi ya zalim. Ya. Karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, sama tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap karena masih ngakui warga negara apa? Ya, tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah, kira-kira kafir itu lagi dia merubah status dia hamba. Jumawa, angkuh, nggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah. Meskipun dia nggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap saja nggak Muslim kan? Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Maksudnya makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Kita benar juga sama, jaga supaya kamu gak kena api. Nah kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut. Malah kita disuruh fafiru ilallah, mendekat ke Allah kok malah. Nah, takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Nah, clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata Warsoyo, kata-kata yang umum. Dan itu kalau dipahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabun nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'ena matu'allu fasamma wajwa qulillahil masyiru wal maghrib. Itu kalau kita nggak ngerti asbabun nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran sholat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya asbabun nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya apa saja. Jadi lafaz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai asbabun nuzul. Misalnya tadi fa'ina matu'allu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim. Dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Qudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan tuh ngefly dulu. Karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu. Terus nyabu wiridan. Terus wiridan nyabu lagi. Wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima toimu. Tidak masalah orang-orang yang takwa apapun yang dimakan. Atau setelah itu takwa lagi. Ya. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya, sampean percaya saya, tapi biar otoritatif, ya, biar apa? Otoritatif, karena ini ngaji sama, ya, sama orang yang, ya tadi lah.
sama Islam beneran ini sama. Bukan Universitas Islam apa? Insya Allah. Sama sembrono. Kampus-kampusnya sendiri kok di. Istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. I'lam saat terusnya annal lafdzu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum, tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wuquf alal makna termasuk penting yang ngerti asbabun nuzul, kamu tahu yang dikehendaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inna ma tuwallu fasamma wajhuh. Fa inna law tarokna wa madlulal lafzi laqtado annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababu nuzuliha ulima annaha fi nafilati safar aw fi man shalla bil ijtihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafi riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4, entah 5 itu. Pak Arsoyo sholat milih kiblat yang beliau ijtihad. Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi, semuanya ternyata itu nggak ada yang benar. Yang benar pun faktor tepaan. Nah ternyata karena itu ijtihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat. Dan Allah akhirnya maklumi, ya sudah tidak apa-apa, tidak usah ada, lihat kamu juga menghadap kiblat. Nah, fa'ina matuwal itu konteksnya itu, gitu ya, konteksnya itu. Kamu di mana saja menghadap, di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa? Kiblat. Atau kedua, fi nafilati safar. Nafilati safar itu kalau orang punya hobi sholat. Ini yang nggak kebayang bagi kamu-kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senangnya sholat. Ketika naik unta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah unta atau arah perjalanan. Tapi nggak kebayang tuh harus satu limbar nggak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya. Di kampus ngurusi Islam di rumah, wah. Ngurusi istri aja nggak bisa. Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya di terjemah itu begini. Ya, apa tadi? Fa'ena matwallu fasamma wajhu. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu apa? Kayak kita apa? Bebas. Nah, tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya, jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini. Fa'ena matwallu fasamma wajhu. Itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilati safar, Nabi saking senangnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al-istihad la yunqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang, satu orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi adalah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana sampai dijajal semua. Karena dia berusaha menemukan kiblat, Allah ngapresiasi. Sholatnya itu dianggap sah. Karena dia sudah berusaha mencari kiblat. Nah, ayat-ayat seperti itu konteksnya adalah masalah asbabin nuzul. Bukan punya makna umum yang terus orang bebas tanpa apa? Kiblat ya, yang bukan berarti orang terus bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, clear ya? Biar sampean ngerti. Nah, begitu juga seterusnya ada ayat Barsoya inna sofal marwata min sya'airillah. Itu kan terusannya tuh agak ekstrim. Kamu yakin nggak sa'i di sofa marwah itu wajib apa sunat? Wajib kan? Bahkan rukun. Tapi redaksinya Quran itu
Sama cari di terjemah ini Fajar. Di ayat Baqarah 158. Biar orisinil. Baqarahnya 158. Sofa dan Marwah termasuk syiarnya Allah. Terus Allah ngendikan itu agak ringan. Maka kalau kamu kaji, kalau saya ya gak apa-apa. Kalimatnya pala junah itu gak apa-apa. Kesannya kan bisa ya, bisa tidak. Sudah ketemu. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah termasuk sebagian syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umroh, tidak ada salah baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Tidak bersalah kan? Padahal hukumnya sa'i itu sekedar tidak bersalah apa harus? Ya. Terus yang Pak Nama tua lu terjebak dan 115 moto terjemah. Aku moto suhu moto terjemah. 115. Yang Pak Nama tua lu apa mau? Kamu ya nggak apa-apa sadari bukan nggak nganggur ya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina tawallu fasamma wajhullah. Sadili itu nama musik pop terkenal, macam gue Sadili. Tapi gak ini ya. Ya kan kalau kamu Sadili terkenal. Jadinya gini itu nggak tahu. Artinya milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap wajah, disitulah Allah ada. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Udah, semuanya bawa aja nanti tak pintu. Ayatnya tenang aja, tidak usah nyari kamu saja. Pak Kon boleh ayatnya nanti sesuk, urip meneh mati sesuk marisnya ora ketemu. Jelas ya, kalau menurut terjemah itu kan riskan bahwa orang bisa berpaham sholat itu kemana saja kan. Nah kalau para junah itu kasusnya gini. Memang awalnya kasus, makanya saya ada bilang asbabil wurud, tapi memang asbabil kasus. Dulu di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan. Pokoknya terpaut satu, kalau enggak 16, 17. Di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi, di semua riwayat. Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas yang di Palestina ini. Karena itu kiblat Ibrahim. Di situ ada Sofroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Kalau tadi Pak Rektor bilang asror tadi. Rahasianya adalah di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Sofa dan Marwah, Sofa Marwah kan dekat Ka'bah. Itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya namanya siapa? Isaf dan Nailah. Berhalanya adalah Isaf dan Nailah, bukan Saljadi dan Fajar. Ingat ya? Isaf dan Nailah. Ya ini relax saja biar. Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati Isaf dan Nailah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Nailah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya. Nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, Pak? Ya. Diabaikan. Yang diabaikan berhalanya. Ya ibarat gini, ini cerita. Mungkin Pak Rasul nggak pernah dengar karena ngaji sama Kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya, bukan Kiai NU, Kiai pesantren. Dulu itu ada Kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu gak mau haji, karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Sudah cantik ya gitu lah, menarik. Takut betul kalau orang khusyuk. Ini kan, kalau kamu gak kebayang takut kan. Sampai beliau itu hampir fatwa, hampir ya. Gak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji bos lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini. Oh, haji-hajinan tetap Jawa itu gak merasa haji-hajinan ya. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai takbir ini.
Inna sofal marwata min sya'ir. Nah, jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi. Demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu. Kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh. Kamu minta nomornya itu enggak. Maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang nggak bisa ini apa itu? Sana. Clear ya? Clear ya? Jadi yang taat ya tetap taat, kalau itu ya diabaikan. Artinya gini, andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah, sama. Ya kira-kira gitu. Jadi fala junaka itu tidak apa-apa, sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban.